di masa pandemi ini ada begitu banyak orang yang sedang lumpuh dalam ekonomi, lumpuh dalam kesehatannya, lumpuh dalam pekerjaannya, lumpuh dalam keharmonisan rumah tangga. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi pembawa mujizat atau kita lipat tangan? Sadarilah, kita ini manusia punya banyak keterbatasan. Namun, jangan sampai karena kita lihat keterbatasan dalam diri kita jadi gak buat sesuatu bagi orang lain. Marilah bekerja bersama-sama. Jangan tawar hati ketika kita berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan melihat perubahan. Baik, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema membawa mujizat di masa pandemik. Saya mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan dalam Markus pasal 2 ayat pertama sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiar kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu segera bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Pada firman Tuhan yang saya bacakan buat kita semua dikisahkan mengenai 4 orang yang menggotong temannya yang lumpuh ke hadapan Tuhan. Melalui keteladanan mereka, kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi pembawa mujizat. Bagaimana kita mendatangkan berkat dan menghadirkan mujizat Tuhan dalam kehidupan orang yang membutuhkan. Karena dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan mereka dari keterpurukan. Yang pertama, untuk kita menghadirkan mujizat atau membawa mujizat dalam kehidupan orang, kita mesti peduli untuk berbuat sesuatu bagi yang lain. Peduli artinya perhatian yang diwujudkan. Peduli artinya kasih yang terlihat, kasih yang diperagakan. Di dalam Markus pasal 2 ayat pertama sampai 3 dikisahkan di mana ketika Yesus kembali ke Kapernaum, pada waktu Yesus sedang mengajar di sebuah rumah, maka 4 orang yang tahu bahwa temannya sedang dalam keadaan lumpuh, segera dia bawa dan dia gotong, dan kemudian dia bawa kepada Yesus. Dan kemudian Yesus berkenan untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. 4 orang ini tidak cuek. 4 orang ini tidak tinggal diam. 4 orang ini gak sibuk ngurusin kepentingan pribadinya. Melainkan dia segera ketika Yesus lewat di kotanya, dia menggotong rekan yang lumpuh dan membawa kepada Yesus. Mereka seolah-olah tidak mau kehilangan momen di mana Yesus hadir di kotanya. Hal ini memperlihatkan adanya kasih, kepedulian dalam diri mereka untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain agar temannya itu keluar dari keterpurukan. Orang ini punya kasih, punya kepedulian. Sekali lagi, peduli adalah kasih yang terwujud. Kasih yang diperagakan dalam kehidupan orang lain. Karena dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam hidup orang. Dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan orang dari keterpurukan. Kalau orang tersebut bisa keluar dari masalah sendiri, dia gak butuh kita. Namun karena mereka gak bisa keluar dari keterpurukannya, makanya dia butuh bantuan kita. Seperti di masa pandemi ini, ada begitu banyak orang yang sedang lumpuh dalam ekonomi, lumpuh dalam kesehatannya, lumpuh dalam pekerjaannya, lumpuh dalam keharmonisan rumah tangga. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi pembawa mujizat atau kita lipat tangan?
Jika Anda tidak mau menolong mereka, nggak ada masalah juga. Karena itu memang pilihan Anda. Tapi Tuhan mengetahui betapa greedy-nya, betapa serakahnya, betapa egonya diri kita. Mungkin Anda berkata, Pak, saya gak bisa buat banyak. Apalah arti bantuan saya yang sederhana ini? Tuhan itu melihat hati. Janda miskin yang memberikan 2 peser perak uangnya kepada Tuhan, Tuhan hargai. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati seseorang. Di masa krisis dan pandemik ini, bantuan sederhana yang kita berikan kepada mereka akan sangat-sangat berarti. Apalagi di masa pandemik ini ada begitu banyak orang kehilangan pekerjaan. Jika kita membantu mereka mencarikan lapangan pekerjaan, atau membantu mereka dengan kasih ilmu, atau membantu mereka dengan membuatkan surat lamaran kerjaan, atau membantu mereka bagaimana cara buat surat lamaran pekerjaan yang baik, akan sangat menolong mereka agar mereka berhenti miskin, agar mereka berhenti untuk bergantung sama orang lain, berdiri di atas kakinya sendiri, bisa melanjutkan kehidupannya. Kemarin sempat ada seseorang yang kami kenal bekerja belasan tahun di sebuah penerbangan bintang 5. Waktu kami tanya, kok kamu bisa masuk di penerbangan bintang 5 itu? Dan dia berkata, sebetulnya ini cuma kasih karunia Tuhan, memakai teman saya, membantu membuatkan surat lamaran pekerjaan. Yang dimana notabene saya ini cuma lulusan SMA. Tapi karena dia bantu saya, karena saya coba cari-cari kerjaan tidak dapat, akhirnya saya bisa dapat pekerjaan di penerbangan bintang 5 ini. Dan setelah itu saya kerja keras, saya belajar keras untuk bisa bahasa Inggris dan jaga berat badan sehingga saya bisa terus bekerja di sana. Nah, sebagai akibatnya saya juga terus menolong yang lain untuk membuat surat lamaran pekerjaan sehingga begitu banyak orang yang jobless bisa punya lamaran pekerjaan. Amazing, bukan? Pada masa bencana alam terjadi melanda di beberapa tempat, sandang, pangan, dan papan akan sangat-sangat dibutuhkan oleh mereka. Kami teringat pada pasca banjir di Kalimantan Selatan, di mana gak banyak LSM, bantuan bisa masuk ke daerah kampung tersebut karena harus melewati berkilo-kilometer dengan perahu. Karena sudah putus jembatan dan tidak ada akses untuk masuk ke desa tersebut. Dan ketika kami masuk dengan perahu longboat ke daerah tersebut, ke kampung tersebut, dan kami membagikan roti, mereka udah nangis. Karena udah berhari-hari mereka gak makan. Mereka harus tinggal di atas perahu kecil dengan satu keluarga 3 orang di atas perahu. Mereka makan di sana, mereka tinggal di sana, mereka tidur di sana, mereka bahkan minum di sana, beraktivitas di sana. Mereka susah bergerak dan mereka gak ada bantuan karena untuk bisa mereka dapatkan makanan harus jalan berkilo-kilometer. Dan ketika kami memberikan makanan siap saji dan juga sembako, membuat mereka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa Tuhan memperhatikan mereka sekalipun mereka berada di tempat yang terpencil atau gak bisa diakses oleh banyak orang. Baru-baru ini kami berikan bantuan untuk korban banjir di Subang, Jawa Barat. Banjir ini menghantam daerah Subang dan merusak begitu banyak bangunan rumah. Nah, Anda bisa lihat di gambar sebelah saya. Dan bahkan air bisa mencapai 3 meter tingginya. Sehingga mengakibatkan mereka semua punya barang rusak dan bahan makanan mereka pun habis, lenyap. Dan mereka begitu kelaparan sekali dan tidak ada air bersih. Ketika kami hadir memberikan air minum, baru air minum. Memberikan makanan siap saji, mereka udah menangis. Berterima kasih waktu kami berikan bantuan sembako, mereka bersyukur. Mungkin mereka belum pernah lihat Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi dengan kita menolong mereka yang mengalami bencana, mereka lihat Tuhan dalam kehidupan kita. Mereka lihat mujizat yang nyata. Seringkali kita bernyanyi dan berdoa, saya mau jadi seperti Yesus. Atau seringkali kita berpikir susah sekali untuk jadi seperti Yesus. Saat ini saya mau katakan bahwa untuk menjadi seperti Yesus kita gak usah berpikir jauh-jauh. Mari jadi Yesus bagi orang yang membutuhkan. Mari jadi jawaban doa buat orang yang terlilit masalah. Sudah pasti orang melihat Yesus dalam kehidupan saudara. Orang yang tidak punya agama sekalipun
mereka akan lihat kemuliaan Tuhan. Mereka akan lihat Tuhan di dalam diri kita. Kita belajar yang kedua, bagaimana menghadirkan mujizat dalam kehidupan orang lain. Yang kedua, bekerja bersama-sama. Markus pasal 2 ayat yang ketiga. Ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Jadi kita bisa melihat di sini ada 4 orang yang bekerja bersama-sama menolong si lumpuh. Memang tidak terlalu sulit bagi 4 orang ini untuk menggotong si lumpuh. Namun dibutuhkan kerjasama yang baik untuk menaikkan si lumpuh ke atap rumah orang dan menurunkan si lumpuh itu ke ruangan di mana Yesus berada. Yang menarik, walaupun menolong 1 orang lumpuh saja, mereka perlu kerja sama dengan penuh pemikiran dan kreativitas. Karena mereka sadar bahwa mereka masing-masing punya keterbatasan. Sadarilah, kita ini manusia punya banyak keterbatasan. Kita punya banyak keterbatasan dalam waktu. Kita punya banyak keterbatasan dalam harta. Kita punya banyak keterbatasan dalam tenaga, dalam hikmat. Namun, jangan sampai karena kita lihat keterbatasan dalam diri kita jadi gak buat sesuatu bagi orang lain. Marilah bekerja bersama-sama. Jika Anda mampu menolong orang lain sendiri, puji Tuhan. Jalani, jangan diam saja, jangan pasif, jangan tunggu bola. Namun kalau Anda tahu bahwa Anda tidak bisa lakukan sendiri, mari bergerak bersama-sama. Kalau nggak bergerak, akibatnya orang itu nanti keburu mati. Keadaannya makin parah. Kami di Tangan Pengharapan, biasanya kalau bencana alam terjadi kami turun langsung karena kami ada tim. Namun sejak masa pandemik terjadi di Indonesia, khusus di luar Jabotabek atau di luar Pulau Jawa, ketika terjadi bencana alam kami gak bisa turun langsung. Yang kami lakukan, kami kerjasama dengan menghubungkan orang atau kenalan tempat di mana bencana alam tersebut terjadi. Dan kemudian kita belanja sembako supplier yang ada di sana. Dan kemudian langsung membayar ke toko supplier. Dan kemudian tim kami yang ada di sana, orang yang kami kenal ada di sana, langsung mengambil bantuan tersebut, menyalurkan kepada orang membutuhkan. Akibatnya, bantuan itu bisa tepat waktu. Di saat orang lagi lapar, makan datang. Nah kalau kita tunggu-tunggu harus kita sendiri yang jalan, kita gak mau kerjasama dengan orang lokal, begitu bencana alam terjadi, bagaimana orang itu bisa selamat? Bagaimana orang itu bisa tertolong? Bagaimana orang itu bisa melihat Yesus dalam hidup kita? Pekerjaan berat akan jadi ringan ketika kita bekerja bersama-sama. Pekerjaan banyak akan jadi cepat selesai ketika kita mau bekerja bersama-sama. Pekerjaan besar akan tercapai ketika kita bekerja bersama-sama. Rendah hatilah untuk kita bisa bergandengan dengan yang lain. If you walk alone, you walk faster. But if you walk together, you walk further. Kalau Anda jalan sendiri, Anda berjalan lebih cepat. Kalau Anda berjalan bersama-sama, Anda berjalan lebih jauh. Jadi perkara jauh, perkara besar, perkara mahakarya, perkara sulit akan bisa terjadi kalau kita bergandengan dengan yang lain. Ada begitu banyak organisasi yang susah untuk bekerja sama dengan yang lain. Dia mau jalanin sendirian, memberikan bantuan agar namanya terpampang, agar kelihatan dia adalah orang dermawan. Sebagai contoh, saya teringat beberapa waktu yang lalu ada satu gereja yang dimana ingin memberikan bantuan talang air di daerah Nusa Tenggara Timur. Karena daerah Nusa Tenggara Timur daerah yang sangat kering. Dan karena dia salah memilih orang dan kurang berpengalaman, kurang mengenal keadaan di sana dan kurang mengenal orang-orang di sana, akibatnya dia bekerja sama dengan orang yang salah. Ketika dia menyalurkan bantuan berjuta-juta, dananya nggak jadi talang air. Akibatnya orang itu nggak mau lagi menolong orang-orang di Nusa Tenggara Timur. Karena dia kecewa, ternyata orang Kristen aja seperti itu masih bisa menyunat. Seandainya dia rendah hati untuk bekerja sama dengan yayasan atau organisasi yang berpengalaman di sana, mengenal orang-orang di sana yang tepat, maka pasti dia tidak jadi kecewa dan bantuan tersebut tepat sasaran. Jadi kita perlu rendah hati untuk kerjasama dengan yang lain, yang berpengalaman,
yang jauh lebih dulu bergerak di sana, agar kita yang baru tidak menjadi kecewa karena kita salah ketemu orang yang tidak tepat. Tangan Pengharapan bisa berjalan 15 tahun sejak tahun 2006. Jelas ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Ada kami sebagai pimpinan yang mengelolanya. Ada staf yang bekerja dan bergerak. Ada orang baik seperti Anda yang support dalam doa, pemikiran, dan finansial sehingga 15 tahun boleh terus berjalan tanpa henti. Menolong bangsa Indonesia dalam pendidikan, perbaikan gizi, dan kesehatan. Bahkan sejak masa pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia tahun yang lalu, sampai hari ini kita sudah menolong peduli sesama 52 minggu, tepat 1 tahun di minggu ini, untuk menolong mereka. Baik itu makan bergizi, baik itu sembako, dana tunai, baik itu masker, APD, konseling, dan doa. Kalau Anda bisa lihat, ini semua tidak bisa terjadi kalau kami mau handle sendirian. Ini semua gak bisa terjadi kalau Anda handle sendirian. Ini semua terjadi ketika kita bekerja sama-sama. Together always better. Now is the time for super team. Superman is over. Sekarang waktunya untuk kita bisa bekerja bersama-sama, membangun bangsa dan Indonesia, serta menolong orang lain. Kalau Anda tahu bahwa Anda tidak mampu menolong orang tuamu sendirian, jangan tinggal diam. Kontak kakakmu, adikmu, supaya bisa sama-sama support orang tua. Kalau Anda tahu bahwa Anda punya adik yang perlu ditolong, Anda tidak mampu kerja sendirian, bantu sendirian, karena uang sekolah yang biaya cukup berat, yang Anda lakukan, coba Anda kerjasama dengan yang lain untuk memberikan bantuan. Seperti hari ini, sebelum saya tapping, dari Papua ada orang kontak kami. Pak Jojo, ada satu warga di mana ibunya meninggal dunia. Bisakah Pak bantu untuk peti mati? Sebab keluarga ini sangat membutuhkan. Kami gak punya biaya untuk menolong mereka, Pak. Ini urgent sekali. Itu sebabnya saya memberanikan diri menghubungi Bapak Jojo untuk memberikan bantuan. Nanti kami kasih bukti fotonya bahwa bantuan tersebut tersalurkan. Dan kemudian kami salurkan. Begitu kami salurkan, ternyata dana kurang. Dia kasih resit dan notanya, kami tambahkan lagi. Walaupun mungkin kami sendiri membutuhkan dana itu, tapi kami lihat ada orang yang lebih membutuhkan. Dan kami gak tahu kalau gak ada teman kami yang kasih tahu bahwa ada orang yang sangat membutuhkan, tidak punya biaya untuk membayar peti mati. Sekali lagi, now is the time for super team. Superman selesai, Superman aja mati. Ini waktunya untuk kita membangun kerjasama dengan yang lain, sehingga kita bisa menghadirkan mujizat dalam kehidupan orang yang membutuhkan. Yang ketiga, bagaimana menghadirkan mujizat dalam hidup orang lain? Tidak mudah menyerah. Ketika mereka mengetahui tempat Yesus mengajar sudah penuh, dengan orang-orang sampai keluar pintu rumah, orang ini tidak menyerah. 4 orang ini berkata, ya percuma lah, gimana kita bisa ketemu Yesus? Banyak banget orang, sedangkan kita harus gotong dengan tempat tidur teman kita yang lumpuh. Tapi yang menarik, 4 orang ini tidak menyerah. Dia putar otak, cari jalan keluar, dan kemudian mereka naik ke atap rumah orang itu, bongkar atap rumah orang itu dengan satu konsekuensi, dia harus perbaiki kembali. Dengan satu konsekuensi, dia harus ganti rugi. Lalu menaikkan orang lumpuh itu ke atap rumah dan menurunkannya bersama dengan tilam tempat tidur di tengah-tengah Yesus mengajar. Sebagai hasilnya, Markus 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka. Iman mereka bukan iman si lumpuh, tapi iman 4 orang itu yang tidak mudah menyerah. Maka Yesus berkata kepada orang yang lumpuh, dosamu sudah diampuni dan sembuhlah. Bangkitlah dari tilammu. Dan kemudian orang lumpuh itu bangkit berdiri. Dan orang-orang yang melihat menjadi sangat takjub. Memang dalam menolong orang itu jalannya gak selalu mudah. Ada banyak hambatan.
ada banyak problem, ada banyak keterbatasan, ada banyak penghalang, ada banyak orang yang gak suka. Tapi hari ini kita belajar untuk menghadirkan mujizat di masa pandemik kepada orang yang membutuhkan. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Be strong, be kreatif, minta hikmat Tuhan, cari jalan. Pasti Tuhan akan membuka jalan, pasti Dia akan membantu. Kenapa? Karena Yesus saja yang sedang khotbah rela terganggu dengan dibongkar atap, rela terganggu ketika orang diturunkan dari atap rumah. Maka saya percaya, sesibuk-sibuknya Tuhan menolong orang lain, Dia pasti bersedia untuk menolong orang-orang yang kita mau bantu. Kita lihat di sini ketika Yesus menyembuhkan orang sakit saja, Dia harus melewati banyak kritikan dari orang-orang Farisi. Ketika Yesus baru saja membebaskan orang yang kerasukan roh jahat di daerah Gerasa, langsung Yesus diusir sama warga setempat. Wow, karena roh jahat itu masuk ke 2.000 babi dan babi itu lompat ke danau sampai mati lemas. Warga akhirnya mengusir Yesus sampai tidak boleh lagi kembali ke daerahnya. Wow, tidak mudah bagi Yesus demi menyelamatkan satu orang. Dia rela menghadapi begitu banyak persoalan. Bahkan Yesus untuk menyelamatkan kita, Dia harus melewati begitu banyak penganiayaan, bahkan mati dibunuh. Lalu siapa kita yang ingin mendapatkan pengecualian jika Yesus yang tidak pernah buat salah saja harus melewati begitu banyak hambatan untuk menolong orang? Maka tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami begitu banyak hambatan saat kita membantu orang lain. Sekali lagi, saya mau sampaikan, untuk berbuat baik dibutuhkan orang-orang yang punya mental juara. Bukan mental yang lembek. Ketika menghadapi tantangan dan persoalan kita langsung menyerah, sakit hati. Sebenarnya di daerah kita atau di dunia ini tidak ada orang miskin, tidak ada orang susah, tidak ada orang berduka, jika semua orang baik memiliki mental baja seperti Yesus. Jika saya dihantam badai pada waktu saya survei di daerah Mentawai pertama kali untuk mau bantu anak-anak di pelosok pedalaman Mentawai, sempat perahu kami terbalik karena badai dan kami tenggelam di laut. Lalu kami menyerah. Maka hari ini kami gak lihat ratusan anak Mentawai yang ditolong. Dan tidak lihat satu anak kami yang sedang kuliah hari ini. Jika kami menyerah berada di pedalaman NTT karena jalan yang rusak, karena bahaya yang ada di sana, sampai mobil kami 2 rusak parah total, berhenti gak jalan lagi karena jalan yang begitu hancur. Dan kami harus mengantar bahan makanan ke pelosok pedalaman tiap hari. Dan yang kedua, mobil kami ketika menyeberang sungai yang kering. Dan kemudian datanglah banjir bandang dan menghantam mobil kami. Sampai mati total. Puji Tuhan, kami yang ada di dalamnya selamat. Kalau kami menyerah, maka tidak mungkin kami melihat hari ini 2.000 anak-anak NTT ditolong. Thank God, Tuhan memberikan kekuatan. Kami bersyukur Tuhan memberikan penghiburan. Kami bersyukur Tuhan memberikan keselamatan. Sampai hari ini menolong 5.000 anak di pedalaman Indonesia. Dari mulai Sumatera sampai Papua. Jadi kami encourage kita semua untuk jangan tawar hati ketika kita berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan melihat perubahan. Kita akan lihat hasil. Kenapa kita gak pernah lihat hasil? Karena kita menyerah di tengah jalan. Karena kita tawar hati. Karena kita sakit hati. Itu sebabnya. Be strong, be creative to help people a better life. Jadilah orang-orang yang kuat ketika menghadapi tantangan menolong orang. Maka kita akan melihat apa yang kita kerjakan akan ada hasil. Dan kehadiran kita betul-betul membawa mujizat dalam kehidupan mereka. Jadi kita belajar hari ini bagaimana menghadirkan mujizat dalam kehidupan orang lain. Yang pertama, peduli untuk berbuat sesuatu bagi mereka yang membutuhkan. Yang kedua, bekerja bersama-sama, rendah hatilah. Dan yang ketiga, tidak mudah menyerah. Together we are better, together we make the world a better place. Bersama-sama kita lebih baik, dan bersama-sama kita menciptakan dunia ini
menjadi tempat yang lebih baik. Seperti doa Yesus, keinginan Yesus yaitu menghadirkan surga di tempat kita berada. Biarlah keadaan kita menghadirkan surga buat orang-orang yang sedang dalam keadaan keterpurukan.